Halo guys, kembali lagi di Tonton Film. Di alur cerita ini, Mimin akan menceritakan bagaimana perjalanan hidup seekor rubah polos menjadi rubah ekor 9 yang kekuatannya setara dewa. So, langsung start aja. Enjoy! Di sebuah bukit ada sebuah tempat perguruan. Di sana begitu banyak sekali murid. Mereka adalah para rubah. Mereka ingin melaporkan hasil misi sebelumnya. Saat itu ada seorang bernama Sisan ingin masuk ke dalam ruangan kelas. Namun para murid ngebully dia karena dia sampai saat ini belum menerima satu misi sedikit pun sampai sekarang. Lalu ia diusir sama murid di sana. Sing kembali di sebuah perkumpulan. Terlihat rubah putih ekor 9 yang berubah menjadi pria tua. Rubah ekor 9 adalah level maksimum dari kekuatan siluman rubah yang kekuatannya setara dengan dewa. Ia adalah ketua dari siluman rubah. Saat para murid hendak melapor misi sebelumnya, ada seorang rubah junior yang mendapatkan eliksir dengan kepandaiannya dan tipu muslihat dia. Ia pun berubah menjadi rubah ekor 5 dan kemudian ketua siluman rubah itu memberikan mereka sebuah misi, yaitu dengan mengambil eliksir berwarna putih yang muncul 1000 tahun sekali. Siapa yang dapat itu otomatis berubah menjadi ekor 9, langsung hidup abadi dan menjadi dewa. Dan mereka pun mendaftarkan dirinya, menempelkan tangan di batu, namun batu itu tidak mau menyala. Ternyata kekurangan satu orang untuk menerima misi, dan sisa pun datang dan menempelkan tangannya, dan akhirnya batu itu menyala. Dan orang yang pertama menerima misi itu adalah pemuda yang dibully itu, yang bernama Sisan. Dia senang karena baru pertama kali menerima sebuah misi, dan dalam kegembiraannya itu, kemudian ketua siluman rubah itu mengobrol dengan Sisan tentang sebuah misi. Bilang Sisan dulunya adalah rubah abadi dan suatu saat dia bakal naik ke langit. Sisan terkejut dan ketua itu malah bilang bahwa dia dulu dipungut di pinggir jalan. Ya, kan mengalihkan perhatian ya. Ketua itu memberinya sebuah benda pusaka pisau untuk membunuh siluman dan berjaga-jaga dalam perjalanan misinya. Karena banyak sekali rubah yang gugur dalam menjalankan misinya, dan menyuruh guru para rubah itu untuk menjaga Sisan di setiap perjalanannya dan membantunya. Karena penempaan spiritual Sisan masih belum cukup dan takut dia melakukan banyak kesalahan. Dan Sisan pun turun ke dunia manusia untuk menjalankan misinya. Cerita pun dimulai. Di sebuah kota ada seorang pelajar yang sedang mencari orang yang ada di foto itu. Dan kemudian ia menanyakan kepada Sisan tentang orang yang di foto itu. Tapi Sisan lagi makan dan terasa terganggu, lalu diusir. Dan Sisan merasakan klamnya ada di sekitar di sini. Dan pada saat pencariannya, ia melihat ada seorang pendeta, yang pendeta ini di mana ia mengurung para siluman di dalam lukisan. Pendeta itu ternyata sedang mengobati anak warga di sana yang sedang sekarat menggunakan darah siluman yang ada di lukisan itu. Dan ketika sembuh, ia menyerahkan lukisan itu kepada sang kakek. Di sisi lain, lagi-lagi Sisan ketemu dengan pelajar itu dan menyuruh keledainya untuk jangan mendekat. Setelah keledainya pergi, malah nabrak ke Sisan, dan akhirnya dibawalah ke tempat lain. Entah dibawa kemana itu. Dan pendeta itu yang melihat dia akan diincar oleh siluman, beri dia jimat pelindung. Pelajar itu mengejar Sisan sampai ke hutan. Keledainya pun kabur. Pelajar itu mengejar Sisan sampai kecapean, dan beristirahatlah dia di sebuah gobok. Dan Sisan merasakan bahwa pelajar itu adalah kelamannya dan langsung berbaik hati kepadanya. Pelajar itu juga mengatakan bahwa dia sedang mencari kakaknya bernama Dauran untuk memberikan keledai itu kepadanya. Di suatu malam, ketika mereka sedang beristirahat, Sisan mencoba untuk membunuhnya. Namun, guru para rubah itu datang dan dia mengatakan bahwa jangan tergesa-gesa untuk membunuhnya, karena untuk mendapatkan eliksir harus dengan sukarela dari pemilik kelaman itu memberikannya. Gurunya berencana agar memilih waktu yang tepat agar pelajar itu mau menyerahkan kelamnya dengan sukarela. Di dalam perjalanan mereka untuk mencari tempat tinggal, tibalah di sebuah penginapan dan dia melihat ada tuan rumah di belakangnya dan dia kaget. Dan mereka pun masuk. Saat pelajar itu lagi santai, ia melihat hal yang mencurigakan.
Ia juga melihat kodok yang mengeluarkan emas dan ia taruh kembali emas itu. Wah, jujur sekali. Dan ia masuk dalam satu ruangan dan melihat ada pemilik penginapan di sana. Dan kemudian pemilik penginapan ini tiba-tiba menghilang dan membawa pelajar itu masuk ke dimensi mereka. Dan kemudian pelajar itu melihat lendir di mana-mana dan dia pun dikagetkan dengan seekor kodok yang gede. Ia sengaja membuat pelajar itu takut dan juga Sisan di saat itu juga datang untuk menolongnya. Tapi apesnya, Sisan bukannya ingin bantu menolong, malah dia yang ditangkap dan perlu pertolongan. Dan pelajar itu pun kabur. Mengira hal itu aman, ternyata mereka berdua bersekongkol. Tetapi kepuasan mereka tidak berlangsung lama. Ia tiba-tiba mendengar suara teriakan. Ternyata pelajar itu kembali lagi untuk menolong Sisan. Tetapi kali ini ia membawa obor api dan bahan peledak. Sisan dan kodok itu akting kembali. Ternyata setelah tidak mampu dengan obor apinya, kodok itu mengeluarkan jurus penghisap. Bukannya orangnya yang dihisap tetapi apinya. Dan Sisan pun kewalahan untuk mematikan obornya. Karena hal itu, kodok tidak mampu dan mengeluarkan Sisan dari mulutnya. Sampai si Sisan pingsan. Kodok itu juga pingsan. Dan pelajar itu pun dibikin pingsan sama gurunya juga. Keesokan hari di sebuah perahu, ternyata si kodok itu adalah teman dari si rubah sejak mereka masih kecil. Sang guru memiliki rencana untuk membawa pelajar itu ke sebuah kota Cienkang, yang dimana di sana ada seorang wanita yang bisa melihat isi dalam jiwa pelajar itu, apakah eliksir putih atau hitam. Saat pelajar itu bangun, tiba-tiba ia kaget melihat Sisan adalah seekor siluman rubah. Pelajar itu kaget dan Sisan juga mengatakan bahwa ia tidak akan menyakitinya. Akhirnya mereka akur dan tambah akrab. Pelajar itu memberikan obat kuno dari keluarganya, tapi harus kunyah dulu baru bisa tempelin ke luka Sisan. Mereka tampak akrab dan bahagia. Pelajar itu juga bertanya, kok perahunya bisa jalan sendiri? Mengira itu adalah kekuatan si Sisan. Padahal si kodok gede yang mendorongnya. Tibalah di satu kota Cienkang. Di kota itu ternyata banyak sekali perdagangan manusia. Daging-daging di sana empuk sekali. Tidak banyak juga kue serabi yang masih hangat di sana. Tuan rumah di sana mengajak ia masuk. Namun karena pelajar itu masih polos, ia pun menolak. Tiba-tiba ada seorang anak kecil menghampirinya dan mengatakan ada yang mencarinya dan mengatakan si Dauran ada di dalam rumah itu. Ya jelas ini tentu jebakan dari gurunya Sisan. Lagi-lagi si kodok itu menyamar jadi mak comblang dan mempersilahkan pelajar itu masuk. Kemudian mendorong pelajar itu masuk ke dalam kamar yang isinya hantu wanita yang sedang melayang-layang. Serem banget gak tuh? Dan sedangkan Sisan dan yang lainnya nongkrong di atas atap menunggu kabar. Karena kemolekan pertunjukan wanita hantu itu membuat pelajar itu terpesona. Dan saat Sisan ingin menciumnya, ia menampar dirinya agar menyadari dirinya dari kesangehan. Pelajar itu berkali-kali menghindar, namun ada aja wanita itu. Tiba-tiba saat wanita itu ingin menyentuhnya, ia berkali-kali terpental karena jimat yang pernah ditempelkan oleh pendeta lukisan itu. Sampai akhirnya wanita itu menangis dan menyerah. Tapi saat wanita hantu itu punya kesempatan melihat badan pelajar itu, ia tidak bisa menembus jiwa pelajar itu, apakah eliksir putih atau hitam. Dan pelajar itu juga bilang ia akan melamar dan menikahi wanita itu setelah ia lulus ujian negara. Dan wanita itu terus membuat pelajar itu terpesona sehingga ia tertidur dan melaporkan Sisan tidak bisa melihat jiwanya karena ia terpental terus oleh jimat yang tadi. Dan pelajar itu jatuh cinta sambil ngigau. Di sisi lain, guru para rubah itu menyiksa dan mengancam hantu wanita itu dan dimanfaatkan untuk mendapatkan eliksirnya itu. Keesokan harinya, saat di pasar, pelajar itu tetap mencari Tauran si kakaknya yang ada di foto itu. Kemudian, pelajar itu diundang dan menerima ujian negara. Dan sesampai di tempat ujian,
dan berlangsung sampai 7 malam, tiba-tiba ada sosok hantu menarik jiwa pelajar itu. Dan wanita hantu di sana juga hadir, mengatakan ini waktu yang tepat mengambil eliksir di jiwa pelajar itu. Namun Sisan sesegera mungkin pergi ke dunia arwah juga dan menolong pelajar itu. Saat jiwa pelajar itu sedang jalan-jalan, ia kaget tubuhnya bisa menembus badan orang. Dan ia juga melihat Tauran kakaknya di sana dan memanggilnya, tapi tidak dinyaut, malah dikacangin. Tiba-tiba Tauran berubah menjadi wajah yang menyeramkan, dan Tauran pun keluarkan jurus ninjanya dengan tinta dan kertas. Namun ditolong oleh Sisan. Ternyata Tauran telah meninggal di ruangan kelas ini dan telah berkali-kali gagal dalam ujian, dan ia telah menjadi hantu. Dan Sisan pun masuk ke ruangan gelap itu, dan ia dililit oleh arwah di sana. Di sisi lain, Tauran ingin mengambil jiwa pelajar itu, yang mana ia adalah adiknya sendiri. Salah satu cara agar ia bisa menghentikan Tauran harus mengingat masa lalunya. Dan ia pun mengingat masa lalunya. Ia mengajari adiknya untuk belajar dengan tekun dan cara menulis. Tetapi Abang Tauran selalu tidak lulus ujian negara, sehingga ia menjadi tua dan mati. Dan Sisan yang dikepung arwah itu dibantu oleh alat pendeteksi kelaman dan para arwah sirna, dan mereka kembali ke alamnya masing-masing. Sebelum lenyap, Tauran berpesan kepada adiknya itu kalau Sisan mendekatinya hanya untuk mengambil eliksir jiwa dalam tubuhnya. Saat mereka tersadar, pelajar itu bertanya apakah ia mencari sesuatu darinya. Kalau emang ada, ambil aja dariku langsung. Namun Sisan berbohong bahwa itu tidak ada. Dan setelah bercakap-cakap banyak, pelajar itu ingin melamar wanita hantu itu. Namun Sisan menceritakan bahwa wanita itu adalah hantu dan bernama Chen Lian. Ia dulunya diculik dan masuk dalam perdagangan manusia. Karena kebenciannya, ia bunuh diri hingga menjadi hantu dan selalu makan darah manusia. Dan tibalah pelajar itu melamar wanita itu, masuk ke kamarnya untuk melamarnya karena janjinya. Awalnya wanita itu menolak karena beda alam. Pelajar itu mengatakan kalau dia sejak kecil selalu dihina, tapi hal yang paling dia takutkan yaitu tidak bisa membahagiakan si wanita hantu ini. Hidup bahagia dan hidup yang layak. Ia ingin hidup bersama dan saling menjaga. Karena ketulusan hatinya, si wanita hati ini pun suka dan membawa kabur pelajar ini. Kemudian Sisan tahu dan membuat pingsan gurunya dan mengejar mereka, dan terjadilah pertarungan. Pelajar itu mengatakan pada wanita hantu itu, berkata, ia adalah sahabatnya dan jangan bertarung. Namun wanita hantu itu pun langsung pada intinya membuka kartu dan berkata bahwa Sisan ingin membunuhnya suatu saat karena ingin mengambil eliksir jiwa dari tubuh pelajar ini. Saat Jin Lian mengalahkan Sisan, tiba-tiba Jin Lian, si wanita hantu ini, tertusuk oleh manusia kodok itu. Sehingga Jin Lian pergi bersama pelajar itu. Di ujung ajal, Jin Lian, ia berterima kasih telah menyelamatkan dirinya yang dulunya jiwanya adalah kesepian, dan terima kasih juga atas ketulusan cintanya. Dan ia pun lenyap. Sisan yang menghampiri pelajar itu marah besar karena ia sebagai sahabat yang sangat ia percayai telah membohongi dirinya. Akhirnya mereka pun saling adu pukul. Dan tiba-tiba Sisan yang merasa bersalah karena telah mengkhianati sahabatnya langsung ingin bunuh diri. Namun tiba-tiba ia masuk ke dimensi lain dan ditolong oleh pendeta lukisan itu bersama ketua rubah ekor 9 itu. Mereka mengatakan untuk mendapatkan eliksir putih harus ada pengorbanan. Dan kemudian pergilah Sisan mencari pelajar itu. Saat Sisan ingin menemui pelajar itu, ia melihat Sisan sudah tidak bernyawa di tangan gurunya. Gurunya menggunakan trik manipulasi dengan berubah menjadi Sisan yang palsu, merujuk dan meminta maaf pada pelajar itu, sehingga pelajar itu mau menyerahkan eliksir dengan membunuh dirinya. Namun eliksir yang didapat itu adalah eliksir berwarna hitam. Kemudian guru itu melemparkan ke tanah dan kemudian pergi. Sisan yang saat itu sangat marah melihat sahabatnya tewas karena manipulasi gurunya.
langsung bertarung dengan gurunya untuk membalaskan dendam. Namun, saat gurunya babak belur dan tak berdaya dihajar oleh Sisan, ia pun tiba-tiba berubah menjadi rubah ekor 6. Dengan kekuatan Sisan sebagai manusia, Sisan tidak bisa menandingi rubah itu sampai ia digigit dan terakhir ia pun ditusuk sama ekor rubah itu dan berakhirlah hidup Sisan. Namun, saat di ujung ajal, Sisan masih bisa mengingat kenangan bersama pelajar itu. Dan akhirnya, karena Sisan melakukan pengorbanan, eliksir hitam itu menjadi berwarna putih sehingga muncullah cahaya dari langit dan langsung menyerang rubah ekor 6 itu. Rubah ekor 6 tidak berkutik dengan penyerangan ekor 9 itu, dan saat Sisan ingin membunuh rubah ekor 6 itu, Sisan mengingat kata pelajar itu untuk menjadi rubah yang baik dan akhirnya melepaskan rubah ekor 6 itu. Saat Sisan sudah menjadi dewa, tampan. Dan ketika Sisan melihat pelajar itu sudah mati, meminta bantuan pada ketua, yaitu untuk membangkitkannya pelajar itu dengan kekuatan dewanya sebagai rubah ekor 9. Dan Sisan pun berubah menjadi rubah yang kecil. Di sisi lain, rubah ekor 6 pun dikurung oleh pendeta lukisan. Rubah ekor 6 ini emang tidak bisa diterima lagi karena dia suka ngebully rubah lainnya. Sisan yang saat itu bangun, ia kaget bajunya berdarah dan dibuat lupa terhadap apa yang telah terjadi. Meskipun Sisan terkadang merasa bengong terhadap apa yang sudah terjadi, namun Sisan tetap bahagia. Dan pada suatu hari, pelajar itu sedang memetik sayuran di hutan, namun bertemu dengan rubah kecil yang kakinya sedang pincang. Lalu ia menamakan rubah itu bernama Xiaopai yang hampir mirip dengan nama Sisan. Dan tibalah di rumah pelajar itu. Xiaopai merasa sangat senang dan mereka pun hidup saling berdampingan dan mereka bersama terus. Dan cerita pun selesai. Cerita ini kita bisa petik hikmahnya, yaitu teman sejati dibangun dari saling berbagi suka dan duka dan sehingga memunculkan pondasi keyakinan dan kesetiaan. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan mohon maaf ya. Bye. See you the next video.